أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه جاء يعظم يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم ندعوك اللهم علما نافعا في يومنا إلى الحساب يقوم آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. Alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sunnah jamaah majlis talim Rabu sore, para ibu-ibu hajjah, para ustazah, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Yang sudah dibaca dan akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang sholat Jumat. Sholat Jumat meskipun fardu ain wajib untuk setiap orang, namun tidak wajib untuk ibu-ibu, hanya wajib untuk laki-laki. Wajib untuk laki-laki dewasa yang termasuk orang-orang wajib Jumat. Karena ada laki-laki yang tidak wajib Jumat. Laki-laki yang tidak wajib Jumat ini laki-laki yang kena udzur, mendapatkan udzur Jumat. Nah, berikut ini adalah pembahasan tentang udzur Jumat. Kalau ada salah satu di antara udzur-udzur ini, maka seorang laki-laki, suami ibu misalnya, atau anak ibu yang udah dewasa, boleh nggak Jumatan, karena ini termasuk udzur. Udzur ini sebuah keringanan atau permaafan, jadi dimaafkan kalau tidak sholat Jumat. Inilah udzur-udzur Jumat yang ada di kitab Durus Fiqhiyah, halaman berapa di situ? Mulai 31. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'dzarul jumu'ati wal jama'ati. Yajuzu tarkul jumu'ati wal jama'ati indal maradi wal matari wat tamridi wal khawfi ala nafsin aw malin aw irdin ilal akhir. A'dzarul jumu'ati wal jama'ati, beberapa udzur Jumat dan jamaah. Ini adalah bab tentang udzurnya Jumat dan jamaah. Ada kesamaan antara sholat Jumat dan sholat jamaah. Udzurnya karena itu sama juga. Kita tahu bahwa sholat jamaah hukumnya ada 3 macam. Ada pendapat yang mengatakan sholat jamaah hukumnya fardu ain. Ini pendapat Imam Hambali, fardu ain. Jadi ibu kalau sholat wajib jamaah, mau sholat bareng anak ke, mau sholat bareng suami, atau sholat di masjid, pokoknya sholat berjamaah fardu ain. Ini menurut pendapat Imam Hambali. Yang kedua, menurut pendapat Imam Syafi'i, fardu kifayah. Fardu kifayah artinya satu kampung harus ada yang sholat jamaah. Kalau satu kampung nggak sholat jamaah, dosa semuanya. Namanya fardu kifayah. Yang ketiga, ada sholat Jumat, ini hukumnya sunnah muakkadah. Ini menurut Imam Malik, tidak wajib, bukan fardu ain, bukan juga fardu kifayah, tapi sunnah muakkadah.
Nah, kita biasanya pegang yang ini, sunnah muakkadah. Menurut sebagian ulama Syafi'i juga, menurut sebagian ulama mazhab kita, mazhab Syafi'i, ini sholat jamaah hukumnya sunnah muakkadah. Jadi kalau ibu nggak jamaah nggak apa-apa, tapi sangat dianjurkan berjamaah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah itu sunnah yang nggak pernah dilakukan, yang nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Jadi Nabi pasti melakukan itu. Sholat jamaah termasuk sunnah muakkadah. Nabi nggak pernah meninggalkan sholat jamaah. Nah, saya sampaikan sholat jamaah di sini sedikit untuk membandingkan. Sholat jamaah ini kalau ikut yang pendapat wajib fardu ain, maka orang boleh meninggalkan jamaah, tidak jamaah kalau ada udzur ini. Udzur apa yang dimaksud? Udzur jamaah dan udzur Jumat. Dengan demikian udzur jamaah dengan udzur Jumatan sama. Ya juzu tarkul jumu'ati wal jamaati, boleh meninggalkan Jumat dan juga jamaah. Indal marodi, ketika sakit, wal maqori, dan hujan, wat tamridi, dan disakiti. Disakiti yang pertama dan ketiga, pertama sampai ketiga. Sakit, hujan, atau disakiti. Orang yang sakit, suami ibu sakit misalnya, kemudian nggak mampu Jumatan, maka itu termasuk udzur, boleh. Nggak mampu jamaah, boleh. Tapi kalau sholat nggak ada udzur-udzuran. Sholat mah selama hayat masih digandung badan, ayo maju, ayo maju. Maksudnya selama hayat masih dikandung badan, selama masih ada hidup, masih sadar, maka sholat wajib. Sholat itu hukumnya wajib. Masih sadar, masih melek, atau masih ada pikirannya, walaupun merem aja gitu, tapi masih ada pikirannya, merasa bahwa saya masih hidup, maka wajib sholat. Sholat hukumnya wajib sampai hilang pikirannya. Artinya sudah terpisah antara ruh dengan jasad, maka nggak wajib lagi itu sholat. Nah, sekarang jamaah dan Jumat tidak wajib berjamaah, dan Jumat tidak wajib dilaksanakan, boleh tidak dilaksanakan kalau seseorang sakit. Terus gimana? Sholat zuhur aja, nggak usah sholat Jumat, sholat zuhur boleh karena ada udzur sakit. Atau yang kedua hujan, hujan. Nah, sekarang udah musimnya nih. Pokoknya udah mulai September, Oktober, November yang ber itu ya, September kasep sumber. Ada orang Jawa sini ya wajib kasep sumber, maksudnya sumber yang paling lambat ya September tuh udah ada biasanya. Oktober ono kata sumber, November ono sumber, Desember gede-gede ini sumber, atau pokoknya yang ber itu udah mulai musim hujan. Berarti besok Jumatan hujan ternyata, maka tidak wajib Jumatan, nggak apa-apa sholat zuhur di rumah. Sholatnya sholat biasa, sholat zuhur di rumah, tapi tetap 4, jangan mentang-mentang Jumat sholat zuhurnya 2, nggak boleh. Kalau sholat zuhur ya balik lagi kepada asalnya zuhur 4. Orang yang dalam kondisi hujan kemudian dia tidak sholat Jumat, tidak dosa, nggak apa-apa. Tidak jamaah juga tidak apa-apa, karena termasuk uzur dari Jumat dan jamaah adalah hujan. Nah, hujan ini baik hujan deras maupun hujan yang cuma kecil, pokoknya asal hujan itu bisa membasahi telapak kaki dia, artinya sudah sampai gerimis-gerimis dan sudah membuat basah jalanan, maka itu sudah termasuk uzur. Uzur boleh, jadi nggak Jumatan nggak apa-apa karena ada uzur ini, uzur hujan. Yang ketiga yaitu disakiti, artinya disakiti di sini dia dalam keadaan tersakiti, dalam keadaan sebenarnya bukan sakit tapi ada musibah kemudian disakiti. Nah, ini termasuk yang uzur. Yang ketiga boleh meninggalkan Jumat, boleh juga meninggalkan jamaah, jadi sholatnya sholat sendirian aja. Yang berikutnya takut atau khawatir terhadap diri, nyawa maksudnya, khawatir terhadap harta, dan juga khawatir terhadap kehormatan. Kalau saya Jumatan, saya khawatir rumah saya ada maling
bakal datang karena lagi rawan. Kalau saya Jumatan, saya khawatir keluarga saya celaka karena ada orang yang pengen niat menjahati keluarga saya. Kalau saya Jumatan, saya khawatir harga diri atau kehormatan keluarga saya, kehormatan saya ini juga akan tercoreng gara-gara ada yang mau menyakiti dan mau melukai keluarga saya. Maka boleh Jumatan, khawatir terhadap harta, terhadap jiwa, dan juga terhadap kemuliaan atau kehormatan, itu termasuk uzur. Oleh karenanya nggak usah terlalu ini Bu, nggak usah terlalu kaku. Ini kalau kita ngaji, kita tahu jadinya. Kalau kita belajar, kita tahu. Kadangkala memang kelihatannya wajib betul, memang fardu ain Jumatan, wajib betul. Tapi kalau ada uzur maka nggak apa-apa, ditinggalkan boleh. Ini pentingnya ngaji, karena kita tahu hukumnya, maka kita boleh mengambil kemudahan itu, karena memang tidak wajib. Orang yang takut, khawatir kalau Jumatan hartanya hilang, kalau Jumatan nyawa hilang, atau keluarganya ada musibah, ini kan jagain keluarga aja, maka termasuk orang yang boleh tidak Jumatan. Ini uzur yang keempat. Kemudian yang berikutnya wa mudafa'atil hadati, dan menahan hadas. Menahan hadas termasuk uzur Jumat, karena menahan hadas. Mau berangkat Jumatan tapi ada hadas yang nggak bisa ditahan, mules-mules misalnya, atau beser kencing mulu, maka termasuk uzur Jumat. Nggak apa-apa, daripada ke masjid tapi di masjid ngotor-ngotori masjid, orangnya lagi buang-buang air kan bisa ngotori masjid, maka boleh tidak Jumatan. Uzurnya uzur menahan hadas. Wasyiddatir rihi bil laili, wasyiddatir rihi bil laili, dan kencangnya angin di waktu malam. Maksudnya di sini kalau ada cuaca yang ekstrim, nggak hujan, tapi cuacanya ekstrim, anginnya kencang, maka termasuk uzur Jumat, boleh tidak Jumatan. Mau keluar rumah Bu, tiba-tiba buka pintu, tahu-tahu pohon pada jatuh, wah pada jatuh semuanya, kena angin, terus pohon jatuh, tiang listrik pada roboh. Nah itu bahaya kalau melanjutkan perjalanan, maka termasuk uzur Jumat, boleh tidak Jumatan. Kemudian wasyiddatil wahali, dan juga sangat becek. Wahal itu artinya becek. Kalau jalan ke masjid, namanya Jumatan kan ke masjid. Kalau jalan ke masjid, ini pasti pakaiannya blok, becek, bekas hujan. Hujannya mah Mbak habis tadi malam, tapi sisa-sisa bloknya, sisa-sisa beceknya masih ada. Itu termasuk uzur. Sekarang mungkin udah jarang ya, orang aspal semua. Haji Madali aspal. Haji Madali berapa sini? Wah, 1, 2 aspal semua. Kalau mau tadi rumah pengen diaspal juga, tempat pengajian biar nggak becek. Udah nggak ada tanah jeblok, sekarang udah nggak ada, udah jarang. Nah zaman dulu masih banyak. Untuk menuju ke masjid nih masih banyak jalan yang jeblok karena hujan, maka boleh tidak Jumatan. Khawatir kalau Jumatan pleset, atau kalau Jumatan kotor bajunya, maka ini termasuk yang diperbolehkan tidak Jumatan, uzur Jumatan. Kemudian yang berikutnya wasafari rufqati, dan bepergian secara rombongan. Bepergian secara rombongan, kalau kita Jumatan sementara supirnya enggak Jumatan, ya udah nggak apa-apa. Nah, kalau kita Jumatan malah tinggal sama supir, nggak jadi, ya nggak jadi ini, nggak tepat waktu jadinya. Kita ketinggalan, orang-orang udah pada jalan, kita masih di masjid Jumatan, maka nggak usah Jumatan, nggak apa-apa. Ini uzur Jumatan, ya, keringanan yang membuat seseorang tidak wajib lagi Jumat. Lantas bagaimana sholatnya? Sholatnya cukup sholat zuhur saja, karena ada uzur-uzur yang mengenai orang itu, yang ada pada diri orang itu. Di antara salah satu uzur ini, ibu-ibu, nanti kalau ada misalnya
hujan atau cuaca yang ekstrim, kalau suami ibu nggak Jumatan nggak apa-apa, jangan diomelin, biarin aja, karena memang uzur itu termasuk yang diperbolehkan. Sunanul Jumu'ati, sunnah-sunnahnya Jumat. Sunanul Jumu'ati al-ghuslu, sunnah-sunnahnya Jumat yang pertama al-ghuslu, mandi, wa tandhiful badani, dan membersihkan badan, wa tazayyunu bithiyabi, dan menghiasi baju, bithiyabil bidi, berhias dengan baju putih, wa ta'ammumu, dan memakai imamah atau sorban, pasti malu tibi, dan pakai minyak wangi, wa tabkiri ilal masjidi, dan buru-buru ke masjid. Yang saya baca sampai sini, sampai tabkir ilal masjid, ini untuk orang laki. Orang laki di saat Jumatan maka sunnah dia mandi bu, suami suruh mandi sebelum Jumatan. Jangan malu-maluin, Jumatan mana seminggu sekali tapi ketemu orang-orang badannya bau, jangan. Terus mandi dulu, mandi biar fresh, segar jadinya ketemu sama orang banyak, disunnahkan. Bahkan meskipun telat, artinya telat di sini sudah azan, kalau masih sempat mandi aja dulu, nggak apa-apa. Sampai ke sana imam atau khotib sudah mulai khutbah, nggak apa-apa, malah justru didahulukan mandi dulu atau diutamakan mandi dulu, karena nanti akan kita bahas orang tetap dianggap dapat Jumatan kalau bagaimana. Di antaranya kalau dia dapat takbirnya imam atau dapat rakaat keduanya imam, maka dia tetap dianggap dapat Jumatan. Mandi ini meskipun sunnah sangat penting, karena Rasulullah pernah, Sayyidina Umar pernah sudah azan tetapi juga belum mandi, maka kata Rasulullah, mandi dulu Umar, nggak apa-apa, mandi dulu, diperbolehkan mandi atau disunahkan mandi, sehingga sampai ke tempat Jumat tidak apa-apa meskipun khotib sudah menyampaikan khutbahnya. Yang kedua, membersihkan badan. Banyak membersihkan badan di sini, ya cukur kumisnya atau digunting kukunya, ini bersihin badan. Yang kurang rapi dirapihin, kalau emang mau dicukur rambutnya. Ada Jumat Berkah bu, cukurnya lebih murah, harganya separoh. Saya mah takut pak botak separoh juga, gara-gara harganya separoh nanti nggak full, jadi sebelah doang nanti yang dicukur rambutnya. Cukur rambut, cukur kumis, kemudian gunting kuku, ini termasuk membersihkan badan, sunnah. Kemudian pakai bajunya, baju putih, ini juga sunnah, baju putih. Dan pakai sorban. Nah sorban ini ada dua macam, ada imamah, ada rida. Sorban yang dipakai di kepala itu namanya imamah, ta'ammum namanya. Nah kalau sorban yang diselempangin di sini namanya rida. Rida itu selendang. Nah dua-duanya boleh pakai rida saja, selendang, atau boleh pakai imamah saja, pakai ikat kepala, semuanya dari sorban semua. Atau boleh dua-duanya, imamah pakai, kemudian rida atau selendang juga pakai. Ini sunnah dalam pelaksanaan Jumatan untuk semua orang laki-laki. Gak peduli dia jadi makmum. Lah makmum gaya banget bang, ya emang begitu. Emang boleh. Makmum gaya banget bang pakai sorban kira, memang sunnahnya begitu bu. Meskipun suami ibu makmum, jadwalnya jadwal apa? Jadwal makmum. Meskipun dia makmum, tetap sunnahnya pakai sorban. Atau pakai imamah, cakapan lagi pakai imamah. Imamah itu pakai peci putih dulu, pakai peci putih bu, kemudian dipasang udeng-udeng. Ya ada yang modelnya kecil, ada yang agak gede, ada yang gede banget udeng-udeng, segede ban truk. Jadi jalannya ya rada berat gitu. Itu ta'ammum atau pakai imamah. Kemudian termasuk sunnah untuk orang laki-laki yang pergi Jumatan,
menggunakan minyak wangi, isti'malut tib, menggunakan minyak wangi apa saja itu diperbolehkan, apa yang hajar aswad, apa yang misik, apa yang malaikat subuh, malaikat maut Bu. Ada minyak wangi malaikat subuh ya? Ada. Itu minyak wangi apa aja, pokoknya wangi-wangian. Kemudian segera menuju masjid, maksudnya segera menuju masjid sebelum azan sebisa mungkin sampai di masjid. Sunnah hukumnya orang laki buru-buru ke masjid. Jam 11 sudah berangkat. Mau setengah 11 boleh, mau setengah 11 berangkat. Kalian bantuin gelarin karpet, bantuin merbotnya nggak apa-apa. Setengah 11, jam 11, setengah 12, pokoknya sebelum asar bersegera ke masjid. Orang yang datang di waktu pertama, setengah 11 misalnya, maka dia sama pahalanya seperti orang yang korban ontak gede Bu, pahalanya lebih besar dibanding korban sapi. Orang yang datang di waktu yang kedua maka dia misalnya waktu yang kedua jam 11, itu seperti orang yang berkorban sapi. Yang datang di waktu yang ketiga setengah 12 seperti orang yang korban kambing. Yang datang di waktu yang keempat jam 12 misalnya, itu kayak orang yang korban ayam. Korban sih ayam, yang apa-apa boleh ya, ayam meskipun ayam istilahnya sedekah boleh, sedekah ayam. Nah yang datang seperti itu sedekahnya sedekah telur. Telur mana, telur dipotong separuh lagi ya, telur separuh itu kalau imam udah Allah Akbar sedekah juga dapat pahala. Segera menuju masjid di waktu-waktu awal. Ini sunnah untuk orang-orang laki-laki yang pergi Jumatan. Nah yang berikut ini sunnah juga di hari Jumat buat laki-laki dan perempuan. Wa qiraati suratil kahfi, membaca surat Al-Kahfi baik di malam maupun di hari Jumatnya. Disunnahkan malam dan hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Pertamanya gimana Bu? Alhamdulillahilladzi anzal kitaba ala abdihi wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah, dan seterusnya. Itu surat Al-Kahfi sunnah dibaca pada malam atau hari Jumat. Boleh ibu dibaca waktu zuhur atau waktu setelah Jumat, boleh juga waktu duhanya Jumat, boleh juga pas malam Jumat. Berarti Yasin diganti Ustaz? Gak apa-apa, nggak usah diganti, biarin aja Yasin ma Yasin baca, Kahfi ma Kahfi boleh baca Yasin, boleh baca Kahfi. Baca Yasin kita niatnya memang untuk almarhum almarhumah orang tua kita. Nah baca surat Kahfi buat kita sendiri. Orang yang baca surat Kahfi di hari Jumat, maka dari Jumat itu hingga Jumat yang akan datang akan Allah jaga dengan cahaya. Jadi kalau ada cahaya gelap apa enggak Bu? Kalau ada cahaya gelap apa enggak? Enggak, maka insya Allah urusan toko terang semuanya, urusan kantong terang semuanya, urusan keluarga terang semuanya, karena ada cahaya surat Kahfi itu. Sunnah membaca surat Kahfi di hari Jumat. Begitu juga wa iktsalus sholati ala nabi, sunnah memperbanyak sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailataha wa yaumaha, pada hari Jumat dan pada malam Jumat dan hari Jumat. Mulai dari malam Jumat, mulai dari masuk malam Jumat di Kamis Maghrib. Nah itu udah masuk malam Jumat. Sunnah banyak-banyak selawat. Sallallahu alaihi wasallam boleh, yang pendek surat Jibril. Ibu-ibunya yang lain misalnya salat Fatih boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Fatih ma'uli wa khatim surat Nasir bil haq. Boleh apa aja selawat yang macam-macam, yang sangat banyak itu boleh ibu amalkan di hari Jumat. Dan di malam Jumat kita sunnah memperbanyak sholawat. Kata Rasulullah SAW, man shalla alayya sholatan
sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. 1 dibalas 10. Kita selawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, Allah balas selawat buat kita 10 kali. Maksudnya selawat Allah buat kita itu ampunan. Ampunan. Sallallahu alaihi Muhammad turun 10 ampunan. 10 ampunan dosa waktu sholat nggak khusyuk, dosa waktu habis subuh, dosa ya macam-macam dosa itu dihapuskan dengan selawat. Selawat juga bisa untuk menghapuskan dosa, karena dengan selawat Allah memberikan atau membalas kita dengan ampunan dari Allah untuk kita. Inilah beberapa hal yang kita sunnah lakukan di hari Jumat. Untuk ibu-ibu, surat Kahfi, memperbanyak selawat. Nah, ini disunahkan banyak-banyak di hari Jumat ini. Idrakul Jumu'ati bidraki rak'atin ma'al imami, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.